Apaan sih lo, Yon? Lo kemana sih? Hah? Ayo, Boy. Masih gue mau cabut lah, gue mau pergi dari sini. Bosen. Masih cabut? Jadi gara-gara banget. Lu masih capek, istirahat. Aduh, Yon, gue bosen di sini, gue bete. Lagian gue bisa ngapain coba di sini? Udah mana baju yang lokasi ini busuk banget, tau nggak? Gue mendingan ke mall, gue beli yang baru. Lu bener-bener ya? Udah baik-baik gue kasih baju. Terus copot. Copot baju gua, copot gak? Copot gak? Gue telanjang kita pergi dari Bodoh, sini. biarin. Lu gak tau berterima kasih banget sih lu. Copot gak? Emang busuk kok. Kenapa sih lo jadi baper sensi kayak gini? Copot gak? Iya, ya udah. Udah. Apa ya udah? Maaf. Terus tadi kayak betul bete. Apalagi? Yon, Apa? anterin gue dong. Kemana sih, Vin? Ya ketemu sama Laras lah. Lu ngapain ketemu sama Laras? Lu sakit, istirahat, udah, tidur. Bukan apaan sih? Jangan pegang-pegang kepala gue. Lu apa-apaan sih? Udah gue gak boleh ke mall. Paling gak lu anterin gue lah ketemu sama Laras. Ya? Anterin gue ya. Ngapain sama gua sih? Lu jalan sendiri aja dah. Lo katanya bro gue. Mana katanya brotherhood? Ya paling gak kalau ada lo kan kalau gue kenapa-napa ada yang jagain. Ya ada orang lah di sebelah gue. Ya? Anterin gue. Ya nggak? Ya, lucu Omi Wan ya. Serius? Iya. Yon, satu lagi. Apalagi sih? Bawain tuh baju kotor gue. Ya. Ayo bener ya kamu bawa kotor? Enggak. Baju kotor tinggalin aja. Baik Mbak, terima kasih atas waktunya buat diwawancara. Iya, sama-sama Mbak. Sekali lagi makasih ya udah wawancara saya. Ditunggu artikelnya. Iya Mbak, nanti saya kabarin. Permisi. Cie, udah jadi artis nih. Apaan sih? Iya nih, si Laras sekarang udah sibuk banget. Susah ditemuin ya. Aduh, kalian mulai deh. Tapi gak apa-apa, Ras. Kita bangga banget sama lo. Iya, gue seneng. Walaupun gue nggak menang, tapi seenggaknya lo yang ambil posisi itu. Daripada harus si Bianca. Wah, kayak si Claudia gak terima banget kalau Bianca yang menang. Iyalah, gue nggak rela. Ya, gue juga sebenarnya nggak nyangka sih. Cuma ya alhamdulillah deh gue bisa menang. Makasih ya dukungannya. Oh iya, tadi katanya ada masalah ya pas lo presentasi? Iya ada masalah dikit sih. Jadi ya gue nggak tahu, mungkin gue salah kasih file kali yang buat bahan presentasinya. Atau jangan-jangan emang ada yang ngerecokin presentasi lo ya, Ras? Ya, seandainya ada yang punya niat jahat kayak gitu, buktinya nggak berhasil kan? Dan gue juga yakin kok, setiap perjuangan dan juga kerja keras gue nggak akan sia-sia. Dan Allah pasti akan memberikan yang terbaik buat gue. Wow, bijak banget ya putri kampus kita. Apa deh? Jadi, Ras, Dar, sorry, gue kayaknya harus duluan deh, soalnya taksi gue udah di depan. Oh, ya udah kalau gitu nggak apa-apa. berarti ya. Bye. Bye. Ya udah kalau gitu kita pergi juga yuk. Yuk. Busuk banget sih nih baju. Sumpah ya, katanya lu udah Si baju ini sih lu. Vino? Vino, kamu udah gak kenapa-napa? Ayo kita duduk dulu yuk. Kamu duduk sini dulu ya. Kamu tuh kenapa sih bisa kayak gini? Ada masalah apa? Udah, aku nggak apa-apa. Rasa aku masih kuat. Alvino Adijaya itu bukan laki-laki yang lemah. Iya, Alvino Adijaya tuh kuat banget. Emang? Makanya kamu nggak usah khawatir. Apa emang kamu nggak khawatir? Ih, kamu ya? Jelas aku khawatir banget lah. Ras, gue pulang duluan gak apa-apa kan? Udah malam soalnya, takutnya bokap gue nyariin lagi. Lo gak apa-apa gue tinggal sendirian? Nggak apa-apa kok, lagian juga nanti gue bisa pulang naik angkot gampang. Yaudah, Dar, aku ikut ya. Ngapain kamu ikut? Katanya kamu sahabatnya Vino. Masa iya sih kamu ninggalin dia sendirian? Mana katanya setia kawan. Bukannya kayak gitu, ini kan udah malam.
Bahaya kalau kamu pulang sendirian. Ngapain sih? Aku bisa sendiri kok. Harusnya nih ya, kamu sebagai sahabatnya Vino, kamu nganterin dia pulang tuh. Udah tahu kondisi dia lagi kayak gitu. Yaudah ya Ras, gue pulang dulu. Oke, hati-hati ya. Yaudah, makasih ya Ras. Dar, kalau udah sampai rumah kabarin ya. Nampak lagi. Vino, kamu tuh kenapa sih? Kok kamu bisa sampai lemes kayak gitu? Terus kamu bisa sampai ngedrop, sampai baju kamu semuanya basah kuyup kayak gitu. Kenapa emang? Kamu habis ngapain? Masih pakai nanya lagi. Ya semua demi kamu lah. Demi aku. Iya demi kamu. Kamu tau gak sih? Aku tuh sampai bela-belain kabur dari Pulau Mama. Kamu tau gak? Aku sampai naik jet ski ke tengah laut. Yang mana tiba-tiba mogok lagi jet skinya habis bensin. Untung aja gak ada ikan hiu. Ya udah, akhirnya aku berenang aja ke sini. Semua demi kamu. Ya udah kayak di film-film tuh aku barusan. Coba kalau kamu lihat. Serius, Vin? Kamu berenang dari lautan sampai ke sini? Terus kamu emang nggak takut dimakan hiu atau apa gitu? Bahaya banget sih, Vin. Ya enggak lah. Buktinya apa? Aku nggak apa-apa kan? Lagian ini semua tuh demi kamu, Ras. Aku nggak boleh telat dengar pengumuman putri kampus. Karena aku terus ada di samping kamu saat kamu menang. Karena aku yakin kamu pasti menang. Vin, aku gak nyangka banget deh. Kamu senekat ini buat aku. Makasih ya, Vin. Kenapa ngatain aku kayak gitu? Kamu takjub, terkesima. Iya. Pasti kamu pikir aku ini keren banget. Ya nggak? Ya iyalah. Iya, Alvino Adijaya paling hebat. Hebat banget. Kenapa gitu sih? Besok-besok berenang dari tengah samudra sana. Ya udah. Kalau kamu nggak percaya, ya udah nggak apa-apa. Tapi asal kamu tahu ya, Ras. Aku tuh rela ngelakuin apa aja buat kamu. Bahkan lautan aja rela aku lewatin. Nggak percaya lagi. Siapa sih gue gak percaya? Jadi percaya. Vin? Vino? Vino, kamu kenapa? Gak apa-apa, tiba-tiba gue pusing kepala aku. Ya gak apa-apa kok. Yakin, Vin? Apa gak sebaiknya kamu pulang aja? Pulang? Ya enggak lah. Kok pulang sih? Aku tuh mau ngajak kamu pergi. Kita harus ngerayain kemenangan kamu. Kamu Ngapain sih jadi udah men, lu sih yakin. musuh apa-apaan sih? Gue gak kenapa-napa. Udah deh, gak usah ikut campur. Ya udah, ayo Ras, kamu lihat kan? Aku gak kenapa-napa. Tuh kan, kalian kan? Masa sok kuat tuh, duduk aja men. Kayaknya fix deh, kamu harus istirahat dulu. Apaan sih, kok istirahat? Enggak, aku mau pergi sama kamu. Kita harus ngerayain kemenangan kamu. Udah, aku gak apa-apa kok. Aku kuat. Vin, daripada lu pergi sama Laras, gua anterin pulang supaya lu istirahat. Itu juga apaan sih? Udah deh, gue gak kenapa-napa. Gue gak mau pulang sama lo, gue mau pergi sama Laras. Vino dengerin aku. Benar kata Leon. Kamu mendingan sekarang pulang istirahat dulu. Kita bisa jalan kapan aja kok. Lu jalan sama Laras bisa kapan aja, Vino. Kasar banget sih. Langsung udah diem. Diem. Vin. Ayo. Apaan sih, Yon? Udah, tapi kamu janji ya. Kita harus ngerayain kemenangan kamu. Iya. Ya udah. Ayo, jangan kecil ah. Oh, Vino. Apaan sih, Dek? Yon, gue tuh gak pernah yang ngelarang lo pergi sama Dara. Lo ngapain sih ngelarang gue? Aduh, Vino, lu tuh sakit. Lu pergi sama Laras bisa nyelakain dia, tau gak? Ngerepotin dia, tau gak? Apaan sih, gue deh. Udah. Vin, lu nyusahin banget sih jadi orang. Lu tau gak sih? Setiap kali lu punya masalah sama Laras, gue juga kena sama Dara.
Enak aja kok jadi nyalain gue. Itu salah lo. Siapa suruh lo gak peka? Makanya belajar dari gue. Lu salahin gua sih. Lu berantem terus sama Laras, tau nggak? Apaan sih? Lo tuh sebenarnya sekarang mau ngapain sih, ha? Mau nganterin gue? Apa mau ngajak ribut? Udahlah, kalau mau ngajak ribut gue males. Pengen gue pergi sama Laras. Gas, udah ada ujung gak masuk. Vino, Vino, Vin, mendingan kamu pulang deh. Kamu tuh butuh istirahat. Kok kamu jadi ngelarang aku juga? Kamu gak mau pergi sama aku? Enggak, Vino, bukan kayak gitu. Cuma bener kok kata Leon. Kamu tuh mendingan sekarang pulang. Kamu kan belum pulih bener. Ah, enggak, aku males pulang. Lagian aku juga males nih pulang sama Leon. Bikin bete tau gak? Udah, aku mau pergi aja sama kamu. Gua yang ngasih. Lu yang ngasih. Vin, udah deh. Kamu jangan ngotot kayak gitu. Leon tuh berniat baik tau gak mau nganterin kamu pulang. Kamu hargain dia dong. Tuh, dengerin Laras. Ayo pulang yuk. Sakit gua yang repot lagi. Ayo. Iya, Vin. Aku lebih senang kalau kamu sekarang pulang istirahat daripada kita pergi malam ini juga. Ya udah. Tapi kamu janji ya. Nanti pas aku udah fit, kamu harus pergi sama aku. Kita ngerayain nih kemenangan kamu hari ini. Iya, janji. Udah sana pulang. Bener? Kamu janji? Kamu bakal pergi kemanapun yang aku mau. Kamu bakal nemenin. Iya, aku janji, Vino. Jadi obat nyamuk gue. Apaan sih lo? Udah deh, gak usah ganggu. Tuh. Ras. Kenapa, Vin? Love you. Vino. Ya, trik gue diikut-ikutin. Apa-apaan sih, ganggu tau gak? Bagus. Bagus banget. Rusakan suasananya. Lagian trik lo dari mana coba? Itu trik gue sendiri. Baru gue temuin barusan. Aduh, lu sengelak deh. Lu kreatif dikit aja dari orang. Apaan sih, emang iya kok? Emang lo pikir lo doang di dunia ini yang romantis? Enggak, gue jauh lebih romantis. Ah, tapi temen lu yang ngelakuin gitu siapa aja? Gue doang kan? Yon, lo tuh kenapa sih? Sensi banget sama gue belakangan ini. Ada masalah? Karena lu sering berantem sama Laras, dan gue jadi berantem sama Dara. Ngerti nggak lu? Nah, ya udahlah, kalau emang lo nggak ikhlas, ya udah terserah. Udah dong, Vino. Yaudah, Leon, tolong anterin Vino ya. Jangan digangguin terus. Ya oke. Kalau bukan lu yang nyuruh, gue males. Pas, ya udah gue juga nggak mau pulang sama lo. Vino, cepetan pulang. Udah, buruan. Kemalaman lagi. Ayo. Ya tunggu bentar. Love you. Gitu dong. Bukain pintu buat masuk. Enggak lu, masuk gak? Enggak. Masuk. Enggak. Udah, Vin. Vino, tutup gak? Vino. Suka-suka gue. Jangan ganggu. Kayaknya Lara sudah benar-benar bahagia sekarang. Syukur deh. Berarti gue udah gak ada beban lagi. Kalau Laras bahagia, gue harusnya ikut bahagia juga. Vin. Kamu itu emang kanak-kanakan sih. Kadang juga sering nyebelin dan gak sabaran. Tapi kamu tuh orangnya tulus. Kayaknya ada yang ngeliatin gue deh. Kayak gak ada orang. Apa tadi yang ngeliatin gue itu Revan ya? Apa benar orang di balik tembok itu Revan?
lagi kayak jadi orang kaya. Itu Laras, Bang. Wah iya, waduh, ini nih baru namanya putri kampus. Sekarang tuh si Laras auranya beda ya. Bang, kita ucapin selamat ya ke Laras ya. Las, hei, tunggu. Lastri, Bang Ujang. Selamat ya, kamu menang jadi putri kampus ya. Mbak seneng banget loh. Iya, Mbak Lastri, makasih ya. Ini juga berkat Mbak Lastri loh. Ya Las, gue ini udah feeling banget kalau lo bakalan kepilih jadi ratu kampus. Makasih ya, Bang Ujang. Iya Ras, duh Mbak Lastri tuh seneng banget loh bisa denger kabar kalau kamu tuh menang. Sampai aku jungkir balik ya Bang ya. Iya lo, jungkir balik ya pemain sirkus. Iya, karena kamu menang Mbak Lastri tuh udah punya nazar loh. Tahu nggak nazarnya apa? Nazarnya Mbak Lastri akan kasih es teh manis gratis untuk semua mahasiswa-mahasiswa. Tapi kalau untuk kamu spesial, makanan sepuasnya deh, tak kasih gratis deh, tak traktir free. Oh ya? Serius nih? Iyalah serius, kan buat kamu Ras. Ya ampun, kenapa sih Bang Ujang sama Mbak Lastri baik banget sama Laras? Ya, anggap aja ini hadiah ya dari kita ya Bang ya. Terima ya. Laras kelihatannya bahagia banget sama kehidupan barunya. Kalau gue masuk, yang ada bisa ngerusak segalanya. Karena gue lihat Vino cemburuan banget. Oh iya, sampai lupa. Gue kan mau lihat. Bentar ya Bang Ujang, Mbak Lastri. Mas, kenapa sih? Enggak. Tadi tuh Laras cuma ngerasa kayak ada yang ngeliatin Laras aja. Ih, serem amat ya. Iya, makanya tadi Laras mau ngecek, pas Laras cek ternyata nggak ada orang. Kamu kayaknya capek banget ya Ras ya. Iyalah capek orang habis ikut lomba yang begituan capek lah. Enggak kok, Laras nggak kenapa-napa. Laras sehat-sehat aja kok. Ya udah, kamu pulangnya naik taksi aja ya Ras ya. Jangan. Aduh, lagian kalau naik taksi kan juga mahal, sayang uangnya. Udah, tenang aja. Taksinya ntar Bang Ujang yang bayarin ya. Makasih ya Bang Ujang, Mbak Lastri. Laras nggak tahu lagi deh harus gimana lagi. Kalian banyak banget berbuat baik sama Laras. Iya, nggak apa-apa. Mbak sama Bang Ujang kan sayang sama kamu. Jadi kamu terima ya bantuan dari kita ya. Nah sekarang lo berdua di sini diem-diem aja, anteng-anteng aja ya. Bang Ujang mau cari taksi dulu keluar. Kalau udah dapet taksi, Bang Ujang balik lagi kemari. Oke? Makasih Bang Ujang. Yai. Cepetan. Ya. GPL, gak pakai lama. Bu, Pak, tolong jangan diangkatin dulu, Bu. Saya minta waktu sedikit lagi ya, Bu. Ini kan udah malam ini, Bu. Pak. Maaf Pak Samsul, selama ini saya udah baik sama Bapak, sudah baik sama anak Bapak. Nah sekarang sudah habis kesabaran saya Pak. Dikasih waktu juga percuma sama aja bohong. Duitnya nggak ada kan Pak? Bu, saya janji, Bu. Saya akan usahain. Kemarin juga Bapak bilangnya begitu, 2 minggu mau dilunasin. Ini udah waktunya Pak. Mana janjinya, mana buktinya? Ya, Bu, saya minta maaf, Bu. Tapi tolong ditunggulah, Bu. Paling nggak nunggu sampai anak saya pulang dari kampus. Kesian dia kalau nanti dia pulang, dia lihat kayak gini kan. Dia kecewa, Bu. Terus masalah gitu buat saya kalau kalian kecewa. Gimana sih Pak? Bu, maaf. Gini, Bu. Ini, Bu, saya ada 50 ribuan. Anggap aja uang keterlambatan. Bu, memang sih jumlahnya nggak seberapa dibanding kekurangan uang kontrakan. Tapi paling nggak kan ini niat baik saya, Bu. Udahlah Pak, pegang aja. Untuk ongkos pindah dari sini Pak. Pak, kurang lebih dari 1 jam lagi barang dan Bapak harus tidak ada lagi di sini. Ayo Laras. Ya ampun. Aduh, Laras lupa lagi. Ini udah waktunya kita bayar kontrakan ya? Iya, Sis. Tuh kan Pak, anaknya aja lupa. Gimana mau lunas Pak? Bu, saya minta maaf ya Bu. Saya emang bener-bener lupa banget karena kesibukan saya akhir-akhir ini. Tapi saya janji Bu, saya pasti akan bayar semuanya. Saya bisa kasih jaminan kok Bu. Ini Bu, ini bisa jadi jaminannya. Coba dicek Pak, asli apa enggak?
Kayaknya asli nih Bu. Soalnya berat, nggak seperti piala yang bisa dibeli di pasar. Iya Bu, tenang aja ini asli kok. Bahkan ada plakatnya. Dan hadiah saya baru cair besok, jadi saya baru bisa bayar besok Bu, Pak. Ya udah, kita kasih waktu sampai besok. Kalau sampai besok kalian nggak bisa bayar, barang ini buat kami. Mari Bu. Ras, kamu menang. Bener-bener menang. Juara 1. Iya ya. Alhamdulillah ya. Akhirnya ada titik terang buat jalan kamu. Kamu jadi sekarang bisa kuliah dengan tenang di kampus itu sampai lulus. Alhamdulillah, kamu hebat, Ras. Iya ya. Tapi menurut Laras, ayah yang lebih hebat dan luar biasa. Karena ayah yang gak pernah berhenti buat percaya sama Laras. Enggak, Ras. Ayah katanya seneng. Tapi kok malah sedih nangis gitu? Iya. Iya, enggak, maaf Jess. Iya. Udah, ya nggak sedih. Udah, ya boleh lihat pialanya. Iya. Putri kampus. Anak ayah, putri kampus. Subhanallah. Guys, kamu mesti ingat ya, kamu nggak boleh lupa hari ini. Kamu harus terus ingat piala ini, tanda tekad kamu yang bulat. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Ayah nggak tahu lagi mau ngomong apa, Yes. Kamu luar biasa. Terima kasih buat hari terbaik di tahun ini ya Allah. Melihat ayah sebahagia ini. Sekarang semuanya terasa lebih dari cukup. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Nyebelin banget sih jadi cowok. Bukannya belain gue, malah belain Dara. Kenapa sih gak belain gue aja? Ih, kalau emang gue salah kan, ya harusnya gak bilang di depan dia. Kan bisa turun image gue. Ih. Lagi berantem sama Reza itu pasti. Namanya juga pacaran. Biarin dah, gak usah diganggu. Jadi dari tadi pintunya kebuka. Terus siapa yang nutup dong? Papa. Pak? Tadi Papa bisa di kamar Sonya? Papa mau nyampein sesuatu? Iya sayang. Papa cuma mau bilang good night. Oh gitu. Duh, Papa denger nggak ya tadi gue maki-maki si Reza? Sonya, kamu ini anak perempuan Papa yang paling Papa sayang. Seumpamanya kamu ada masalah, apapun itu, nggak apa-apa, kamu bilang aja ke Papa. Papa akan berusaha bantuin kamu. Jangan disimpan sendiri, ya. Jadi tadi Papa denger Sonya ngedumel di atas. Kalau gitu Papa mendingan lupain aja deh Pak. Papa tahu sendiri kan, Sonya tuh kalau lagi PMS ya emang suka baper. Jadi lupain aja ya Pak. Ngedumel? Ngedumel apa kamu?
Enggak ada apa-apa. Tadi bercanda doang kok, Pak. Kalau gitu, mendingan sekarang Papa tidur aja deh, udah malam juga kan? Good night, Papa. Good night, sayang. Untung Papa nggak denger. Coba kalau Papa tahu, pasti dicariin tuh si Reza. Gue harus lebih hati-hati nih. Jangan sampai Papa lebih akrab ke Reza. Apaan ini? Kenapa Laras bisa menang sih? Bikin saya sakit kepala. Oh, maaf Bu Rani. Bu Rani, mau saya buatkan minuman teh, apa kopi? No thank you, Bimo. Saya hanya perlu istirahat. Annabella, ngapain sih ngajak video call segala? Maaf Bu Rani, saya boleh permisi untuk izin video call? Kamu nggak perlu pergi, Bimo. Angkat saja di sini. Baik Bu. Bimo, lama banget sih ngangkatnya. Keburu gosong. Ada apa Annabel? Kok kelihatannya kamu panik sekali? Panik? Annabella panik? Iya sih, tapi cuma cemas. Kamu catat ya, panik sama cemas itu beda. Kamu lagi di mana itu? Hah? Sama siapa? Kamu udah mau tidur ya? Belum deh. Kamu kan masih pakai jas. Lagian emangnya kamu bayi tidur jam segini? Annabel, kamu tuh bicara nggak perlu muter-muter. Saya nggak punya banyak waktu. Ayo cepat. Maksudnya kamu sibuk gitu? Saya mengganggu waktu kamu, iya? Terus kamu pikir di sini saya leha-leha? Sudah cukup. Itu bukan suaranya. Bawa sini HP-nya. Nggak usah, Pak Marco. Ini saya lagi bujuk Bimo supaya dia ngomong ke Bu Rani, ya? Kamu bujuk dengan cara telepon pacar kamu itu. Bimo pacar saya, sama Pak Marco aja saya mikir. Kenapa Annabella di tempat Marco ya? Apa kamu bilang? Annabella di tempat Marco? Annabella, apa yang kamu lakukan di tempat Marco? Apa yang terjadi? Mana Vino? Saya mau bicara sama Vino, Annabella. Sepertinya terjadi masalah besar. Sampai Annabella bisa ada di tengah Marco. Jangan-jangan terjadi sesuatu sama Mas Vino. Ini nih, Pak. Rani, kamu lihat mereka sekarang ada di mana? Anak buahmu yang sebodoh ini sudah nekat mendatangi kandang harimau. Dia sudah menyerang salah satu rumah saya. Kamu tahu Rani, saya tidak akan maafkan mereka begitu saja. Karena mereka sudah menyepelekan saya. Marco, di mana anak saya Vino? Sementara ini mereka ada di sini dan akan tinggal di sini. Marco, kamu tidak punya hak untuk bicara. berani sekali dia mematikan telepon ini. Vino, Mama akan selamatin kamu, nak. Walaupun nyawa Mama jadi taruhannya. Maaf Bu Rani, dari pembicaraan yang saya tangkap, sepertinya Mas Vino tidak bersama mereka, Bu. Justru mereka sedang mencari Mas Vino. Vino tidak bersama dengan mereka? Ya. Lalu ada di mana sekarang Vino? Bisa mungkin gak sih lu? Ngapain di tengah-tengah banget, tuh gak ada tempat tidur jadinya. Apaan sih lu ribet banget? Tuh, di luar masih ada sofa. Tidur aja sana di sofa. Ini kamar siapa, woy? Lu yang tidur sofa. Gila ya, lu jahat banget sih jadi teman. Gue yang jahat.
Lu tadi bilang mau numpang kencing doang, weh, ke toilet doang. Kamu mau tidur di sini. Siapa yang jahat? Terus aja, hitung-hitungan. Itu temen macem apa sih? Ini rumah lu gede, men, kayak istana. Lu tidur aja di sana sih. Ngapain di sini? Nyempet-nyempetin aja lu. Apaan sih, Pia? Gue gak mau pulang. Gue tuh lagi bete sama mama. Ya kalian, gue tuh dibuang ke pulau. Lo lihat gak sih? Sampai gue kayak gini. Lu masalah sama nyokap lu? Terus lu kesini? Aduh, Vin tuh ngundang masalah buat gua sama keluarga gua. Belum puas buat gua sama Dara berantem. Bener ya? Lu tuh egois banget jadi temen lo gak? Terus aja, pikirin diri lo sendiri. Udah, pokoknya izinin gue istirahat di sini. Gak mau tahu. Gue yang egois. Men, lu pulang kek atau ke hotel kek, jangan di sini. Bener ya? Sama sekali gak peduli sama gue. Kalau gue lagi kecapean, gue lagi sakit. Tapi tetap aja. Gue gak pernah mikirin gue. Biarin deh. Bodo amat. Emang gak ada kan yang peduli sama gue? Saat yang gak ada. Mama ngebuang gue ke pulau. Emang ada yang peduli sama perasaan gue? Gak ada satupun orang di rumah yang peduli. Tapi gak apa-apa. Gue udah biasa kok diginiin. Buang-buang. Biarin aja. Ya udah, oke. Lu boleh tidur sini. Tapi besok pagi langsung cabut ya. Dan jangan bilang siapa sebelum habis dari sini. Serius lo? Iya. Gue boleh nginep sini? Iya. Yes. Gitu dong, Yon. Lebay. Jangan lebay. Thank you, Yon. Dah, gue tidur dulu. Aduh, masalah apa lagi sih yang bakal gue hadapi? Masalah lagi. Au. Gak sengaja. Nih, lo tidur aja di lantai. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Enggak kok, Ras. Dari dulu gue udah tahu lo cewek yang tangguh. Sebenarnya lo juga gak butuh gue untuk jadi malaikat pelindung lo. Lo kuat dan mandiri, Ras. Dan kalau sekarang lo udah menemukan sosok malaikat pelindung yang lain buat lo, gue ikut bahagia untuk lo, Ras. Dan gue janji, gue gak akan membuat lo terjebak dalam nostalgia. Meski itu berarti gue akan kehilangan lo lagi. Gue ikhlas. Semoga lo selalu bahagia. Hari ini nggak seperti biasanya. Revan nggak menepati janjinya. Pertama kalinya sejak gue kenal Revan. Revan pasti suka banget deh sama hadiah ini. Ini gue kesukaannya dia. Tapi Revan mana ya? Tumben belum datang. Apa dia tahu kali ya mau disurprisein? Laras,
Laras, Revan? ngapain kamu masih di sini? Gerbang sekolah sudah mau dikunci. Iya Pak, nanti saya langsung pergi kok. Udah ya, pergi ya. Iya Pak. Revan kemana ya? Kok dia nggak datang? Apa dia nggak sekolah hari ini? Gue harus ketemu sama lo lagi. Tapi kenapa lo nggak mau nemuin gue? Apa gue ada salah sama lo yang nggak gue sadari? Dar. Dar. Ya ampun Dar, lo ngagetin aja deh. Lagian, lo nya sih serius banget. Masa gue masuk aja lo nggak nyadar? By the way, emangnya lo ada apa nih? Kok tumben banget tiba-tiba pagi-pagi datang ke rumah gue? Bentar, sebelum lo cerita, gue mau bawain lo minuman dulu ya. Nggak apa-apa kali Ras, nggak usah repot-repot. Ini nggak repot kok, ini minuman paling praktis dan simpel. Bentar ya. Tora Cafe Caramel Love. Tora Cafe Caramel Love ini kopi pertama di Indonesia dengan topping karamel. Pokoknya rasanya itu sweet banget deh. Kayak lo sama Leon gitu. Bisa aja lo Ras. Banget Ras. Oh jadi ini minuman yang lagi hits banget sekarang, yang selalu diminum sama putri kampus. Apaan sih Dar, lebay deh. Lagian tuh kan cuma gelar doang, tapi gue nya nggak ada yang berubah sama sekali. Bercanda kali Ras, serius amat sih. Gue itu kesini ya karena gue lagi butuh temen aja sih. Oh itu doang. Ya kalau gitu lo tenang aja, gue siap kok buat nemenin lo kapanpun dan kemanapun. Tapi gue siap-siap dulu ya. Oh ya udah Ras, nggak apa. Oke, gue tinggal bentar. Ini kan nomornya Revan. Jadi Laras lagi mikirin Revan. Ras, gue tunggu di depan aja ya. Oke. Halo? Oh, sorry. Kayaknya saya salah orang deh. Maaf ya. Aduh. Apa sih digit terakhir nomornya si Revan? Dari tadi gue udah 7 kali nyoba, terus gagal terus lagi. Aduh. Apa ya? Semoga kali ini bener. Please angkat dong. Siapa ya?
Please angkat dong. Semoga ini beneran Revan. Aduh, kok nggak diangkat-angkat ya? Halo, Assalamualaikum. Dar? Laras? Kok dimatiin? Itu apa, Dar? Kok lo sembunyiin gitu? Hah? Loh, ini kan nomornya Revan. Lo mau ngapain sama nomornya dia? Iya, Ras. Gue itu tadi cuma penasaran aja. Jadi gue coba-coba telepon nomornya si Revan, tapi digit belakangnya beda-beda. Siapa tau aja kesambung ke Revan kan? Biar lo nggak penasaran lagi. Oh, tapi kenapa harus lo yang nelfon Revan? Sorry ya, Ras. Gue lancang banget ya. Enggak kok, Dar. Gue cuma nggak enak aja kalau lo yang sampai harus bantuin gue telepon Revan kayak gini. Ya ampun, santai aja kali, Ras. Gue tahu kok perasaan lo kayak gimana. Pasti lo tuh pengen banget kan ngomong banyak hal sama si Revan. Makanya dari kemarin-kemarin lo nyariin nomornya si Revan. Kok lo bisa tahu sih, Dar? Ini emang masa lalu yang harus gue kelarin endingnya. Ya ampun, Ras, kita kan sahabat. Dan sahabat itu kadang tuh nggak butuh penjelasan. Gue udah kenal banget sama lo. Dan kadang tuh gue bisa ngerasa apa yang lo rasain juga. Makasih ya, Dar. Ya udah, terus hasilnya gimana? Dari tadi gue coba-coba salah sambung terus sih. Tapi nomor yang terakhir gue dial itu sempet nyambung, cuma belum diangkat sama orangnya. Nah, bisa jadi nomor terakhir itu nomornya si Revan. Ya udah, kalau gitu coba lagi aja. Lo mau nyoba? Ya deh. Ini kan nomor tadi. Halo, Assalamualaikum. Halo, selamat pagi. Sorry banget nih buat ganggu. Tapi apa benar ini nomor teleponnya Revan? Iya, benar. Ini dengan siapa ya? Itu yang waktu itu lo titipin bunga buat Laras. Ingat gak? Oh iya, lo sahabatnya Laras kan? Gue nitipin ya buat Laras. Laras pantas juara. Dara pasti lagi sama Laras. Ini berarti Laras berhasil dapetin kontak gue. Kayaknya gue gak perlu terima telepon ini lagi deh. Sorry. Kayaknya lo salah sambung deh. Kenapa, Dar? Kok dimatiin gitu aja ya? Mungkin emang salah sambung kali? Iya sih, tadi dia bilang kalau salah sambung. Cuman perasaan gue denger dia ngomong kalau dia itu Revan. Ya, ya mungkin bisa aja kan Revan yang lain gitu, makanya dia nggak gitu kenal. Ya ampun, Res. Dari sekian banyak orang, masa ada sih 2 orang yang namanya Revan, terus nomornya mirip-mirip? Kan nggak mungkin. Iya juga sih. Tapi gue tuh punya feeling tadi beneran Revan deh. Tapi kalau emang yang tadi itu beneran Revan, kenapa dia bilangnya salah sambung? Iya juga sih. Ya udah, Dar, mendingan kita pikirin nanti lagi aja. Sekarang kita berangkat dulu aja, oke? Gue ambil tas dulu ya. Yaudah. Oi, Mbak, oi. Mbak, bangun, Mbak. Dia tidur. Apaan sih, kok rame banget?
bisa-bisanya ketiduran dalam mobil. Mbak, kok bisa tidur di sini sih, Mbak? Aduh Pak, maaf ya, semalam saya kecapean, saya ngantuk banget, jadi saya mendingan mepetin mobil di sini aja deh. Mbak, mestinya Mbak tuh laporan sama saya kalau mau istirahat di sini. Jadi kalau ada apa-apa saya tahu, Mbak. Iya. Apaan sih Pak? Namanya saya ngantuk, ya mana saya tahu. Kok bau sih? Lo pada belum mandi ya? Hitung ngiler kali. Apaan sih? Udah sana. Paling si Mbak. Bukannya terima kasih dibangunin. Aduh. Iya. Banget. Hah? 25 miss call dari Mami. Mami pasti marah banget deh gara-gara gue nggak jadi putri kampus. Terus gue nggak pulang lagi. Aduh, gimana dong? Mas Vino ada di Jakarta. Oh iya, kemarin Mbak Laras Grand Final Putri Kampus. Pasti Mas Vino nekat pergi buat lihat Laras. Kenapa saya baru menyadari ini ya? Tapi gimana caranya Mas Vino bisa sampai di Jakarta? Lebih baik sekarang saya hubungin Mas Leon. Waduh, kok Leon sulit banget untuk dihubungin ya? Bu Rani? Kok Bu Rani kelihatan pucat sekali? Iya, Bim. Saya emang kurang tidur. Saya nggak bisa berhenti-berhenti mikirin Vino. Oh iya, Bu. Saya baru mendapatkan laporan rekaman CCTV dari kampus, Bu. Ternyata Mas Vino ada di sana. Vino ada di kampus? Iya, dari kemarin tuh saya lihat kalau Mas Vino bersama Leon. Dan saya sekarang mau ngecek mereka. Tapi saya coba menghubungin Mas Leon sama sekali nggak bisa, Bu. Kalau begitu saya ikut. Tolong siapkan mobil, Bim. Baik, Bu.